Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Zetsu di Link Zetsu episode 648. Teman, jadi kita udah dapat nih ya info terbaru dari scan pertama Kamen Rider Zetsu ya teman. Jadi ini juga H-1 ya teman, sebelum penayangan Summer Movie dari Kamen Rider Gabu Invader of the Candy House, dan juga number 1 Sentai Gojira the movie teman, yang Restoration of Sword itu ya teman ya. Jadi pastinya untuk video berikutnya mungkin ya sekitar minggu kali kita akan coba bahas beberapa update terbaru dari scan GAF movie ya teman, Summer Movie-nya, dan juga pastinya hal-hal lainnya ya. Kita lihat teman, di sini cover paling depannya ya teman ya, sudah ada Kamen Rider Zetsu bersama 4 form utamanya ya teman. Nah, kita coba breakdown sepanjang mungkin ya teman ya. Nah, juga pastinya ada Kamen Rider Gabu teman, yang juga untuk scan terakhirnya ya di bulan Agustus belum ada ya teman. Yang pastinya itu adalah menuju final boss, dan setidaknya mungkin akan ada extra final form ya teman ya, kayak si Gachar kemarin kan itu apa yang apa ya namanya ya, Ultima Gachar ya teman ya. Jadi pastinya juga untuk kali ini ya, kekuatan dari GAF tuh mungkin juga bakalan lebih kuat lah teman, dengan kekuatan popping gamenya kan, karena back to basic lagi-lagi ya. Dan juga pastinya teman ada Waldo Goshu Wolf teman beserta robot utamanya ya teman, yaitu Tiga Sword Akatsuki ya teman, yang pastinya minggu ini akan debut ya teman ya. Dan juga pastinya ada Ultraman Omega bersama armor terbarunya teman, dan juga minggu ini akan debut episode 4 yaitu Rekines, dan sekitar 4 minggu lagi di episode 7 atau 8 itu debut dari Trigaron Armor ya teman. Mari kita breakdown, let's go. Teman, ini dia untuk beberapa gadget gear yang akan hadir ya teman dari Kamen Rider Zetsu, yang juga cukup menarik ya teman ya. Yang paling kiri atas ada Zetsu Cylinder ya teman. Jadi ini adalah penyimpanan untuk para capsule yang dipakai oleh Kamen Rider Zetsu ya teman ya. Yang memang saya juga cukup suka ya teman ya, karena betulnya tuh kayak botol DNA gitu ya teman, atau yang kayak bisa dimasukin untuk unsur-unsur DNA misalnya dari hewan lah, elemen lah, atau apapun itu ya teman ya. Dan itu juga kecil ya teman, tapi kalau udah ditata tuh kita kenapa kayak cocok aja ya teman ya, karena ini kan juga capsule-nya juga kecil ya teman ya. Kalau untuk propertinya ya pastinya besar ya teman ya, maksudnya nggak besar banget gitu, tapi ya kayak ukurannya tuh sesuai. Nah, juga teman ada spider gear di sini ya. Jadi ini juga kayaknya untuk mencapai sesuatu ya kan, kayak grappling hook-nya ibaratnya ya. Jadi pastinya juga untuk menjangkau gitu ya. Dan juga saya suka ya teman ya, walaupun juga ini memang kayak double ya teman, dia punya gadget sama juga kayak OS gitu ya. Dan ini satu warna ya teman, warna hijau, merah, dan juga hitam. Kalau dilihat ya teman, untuk spider gearnya ini dia tuh kayak punya mata ya teman ya, atau kayak tombolnya gitu ya teman ya. Jadi ini pastinya juga untuk bisa mencapai sesuatu, mungkin bisa kayak sensor juga mungkin ya. Karena kan untuk spider gear ini tuh kalau misalkan di double ya, itu kalau salah dia untuk grappling hook ya kan ya. Itu saya betul ingat sama double ya teman, kalau ngeliat ada spider cap kalau salah namanya ya, yang di double ya. Terus juga di sini ada Zetsu Phone teman, yang juga bisa ditautkan ya dengan capsule physical impact ya teman ya. Dan ini yang ibarnya tuh juga jadi kayak kelihatannya kayak monolit gitu nggak sih guys, kalau misalkan ditaruh nih berdiriin ya, si Zetsu Phone itu udah berasa kayak monolit teknologi gitu ya teman ya. Soalnya ini aja betulnya udah kayak canggih banget ya, simple ya kan, betul ukuran tuh kecil tapi sangat efektif ya teman, karena lihat juga ya kan ya, di sana itu juga kayak begitu. Terus tampil layarnya pun juga kayak ukurannya segitu aja gitu ya, dan itu ya nggak apa-apa ya teman ya, karena ini kan juga untuk para agent dan juga yang menggunakan spy gear ini, namanya spy gear ya teman, atau gear untuk memantau ya. Itu kan memang juga ya cukup kompatibel lah teman ya dengan yang udah dipakai. Dan mungkin juga untuk peletakannya itu kan ini pastinya ada di sabuk mereka kan, yang ditautkan ke bagian dada gitu ya. Jadi ini juga sangat menarik ya teman ya. Nah, ini juga di sini ada trim pass ya teman ya, yang ternyata ini juga bukan kayak kartu gitu ya, kayak kartunya DNO ya kan ya, atau kayak kartu kereta gitu ya teman ya. Ini tuh lebih kayak kayak magician punya HP nggak sih guys? Dia kan ada tekan, dia pakai kartu kan, kayak untuk masukin ke dalam situ, terus nanti bisa buka jalan-jalan gitu ya, atau bisa buka dunia baru gitu misalnya kan, Dream Pass. Jadi itu kayak mungkin ya yang saya tangkap itu, nanti kalau misalkan musuhnya kalah ya kan,
si Dream Pass-nya itu mungkin bisa di-scan, atau mungkin si kartunya itu keluar dari musuhnya gitu ya, kayak si siapa namanya, si Blade gitu ya, dia keluar nanti bisa dimasukin gitu, dia pakai akses kartu dari monster itu nanti bisa masuk ke dalam si orang situ ya kan ya, atau mungkin dari orang yang punya mimpi buruk itu ya kan, jadi dia bisa masuk ke sana itu yang nggak usah pakai kartu kan ya, dengan kayak diakses aja gitu ya, jadi kayak di scan atau langsung dimasukin aja gitu ya. Jadi wah, itu sih bakal menarik ya teman ya. Ini kan beda sedikit lah teman dengan si DNO, karena kalau DNO itu memang sesuai dengan temanya ya kan, temanya tuh kereta ya kan, dia memang sebagai kayak kartu kereta yang kayak kotak gitu ya teman ya, dan ada kelasnya, ada sandinya gitu ya. Jadi ini ya yang kita harapkan ya, karena juga tema spy ini pun juga ya kalau dibikin kayak ada unsur DNO-nya itu nggak nyambung lah teman, mungkin juga ya lebih teknologi gitu ya, dia juga pakai seperti DNO Pass sebenarnya, Dream Pass-nya ini kan, jadi ini juga bakalan diakses gitu ya teman, jadi ini kayaknya bakal meng-capture ya teman, dream atau mimpi-mimpi, atau mungkin monster-monster yang akan di-capture ya kan ya, yang bisa membuat orang-orang tuh mimpi buruk ya teman ya. Jadi wah, itu yang saya tunggu ya teman, seperti apa nih Dream Pass-nya ya teman, apakah bisa untuk ada tiernya mungkin ya, tier-tier dari setiap monsternya, yang kayak yang dari yang lemah sampai yang kuat mungkin, dan juga pastinya ada kamera ya teman ya, seperti biasa ya teman, kamera yang untuk. Nah ini teman, untuk senjatanya yaitu Breakam Zetza ya teman ya. Jadi pastinya ada 4 mode ya, dari mode sword, mode gun mode, dan juga mode axe, dan juga ada mode side mode ya teman ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya, gimana juga untuk senjata yang memang punya multifungsi seperti ini memang lebih worth it ya, daripada untuk misalnya satu form satu senjata ya teman ya. Itu tergantung sih, kalau misalkan untuk si primary ridernya itu memang ya kayak DNO aja gitu ya. DNO kalau misalkan emang untuk 4 formnya itu memang bisa multifungsi dari Breakam Z ini, ya cocok aja ya teman ya. Karena kan juga di episode, mungkin episode perdana ya teman, ini saya curiga nih teman, ada Koichi Sakamoto nanti ya, soalnya pastinya untuk rider yang kayak gini, kalian yang lebih kayak berkekar gini ya teman ya, apalagi ini juga untuk debut pertama ya teman, pastinya juga lebih epic dong ya. Jadi pastinya juga antara Koichi Sakamoto atau yang lainnya gitu ya, karena juga ini kan juga betul-betul bisa dimasukin berbagai macam hal kan, sama kayak capsum lainnya gitu. Jadi ini juga bakalan ditunggu ya teman. Nah ini ya ada berbagai macam hal ya teman, jadi ini juga kalau dipanjangin tuh side-nya yang paling kiri bawah tuh, kalau lihat ya, walaupun agak blur sedikit, itu betul-betul wah panjang sekali ya teman untuk si si side mode-nya. Nah, di sini juga ada Legend Rider Revised Capsum ya teman ya, atau Capsule Rider sistemnya. Jadi ini juga yang memang menarik perhatian kita adalah gambar pixelnya ya teman, yang juga sangat cantik ya, dan juga kayak lucu gitu untuk pixel ya, juga ngikutin gerakan ya kan. Jadi ini pixelnya tuh gerakannya yang lagi pose 50 ya teman, dan juga ada pose yang disatuin tangannya ya teman. Jadi ini juga ya oke lah ya teman ya. Dan untuk next issue-nya itu di tanggal 26 September ya teman, berarti ya habis tayang dari Zetsu-nya ya berarti ya. Itu berarti ada power up dari ini ya, mungkin Rio 3 Sword mungkin yang dimaksud, atau mungkin juga ada form-form lainnya ya. Berarti ini juga akan menjadi arc barunya dari Goshuger ya teman ya. Habis itu juga ada Ultraman Omega, yaitu ya pastinya Trigaro Armor serta musuh baru ya pastinya ya. Nah ini kalau misalnya teman, walaupun ini sedikit blur ya teman, tapi di bagian kanan ini ada 2 page ya teman ya. Yang sebelah kanan yang ini, di sini ada si Zetsu berserta gadgetnya ya teman, tuh lihat tadi ada cylinder, Dream Pass, phone, spider, dan juga ada si kamera ya teman, berserta 4 capsule utamanya. Yang pastinya juga untuk debutnya ini kita patut tunggu ya teman ya, apakah memang ini bakalan sneaky kayak di malam hari mungkin kan, ibarat tuh kayak spy agent gitulah ya teman ya, yang suka bersembunyi di malam hari gitu ya. Dan juga yang paling menarik perhatian kita teman, yaitu adalah switch-nya yang menyala ya teman ya. Zetsu yang kalian lihat teman di bagian kiri sini, itu betul-betul kayak si Kamen Rider Vice ya teman ya. Jadi Vice kan juga bisa nyala-nyala kayak ini ya teman, untuk kostumnya ya. Jadi ini juga Vice ini bisa dibilang ya menjadi rider yang
inovasi sekali gitu ya untuk street yang bisa punya lampu-lampu gini gitu ya, karena juga teknologi itu memang sudah dipusatkan ya teman-teman ya. Jadi ini juga saya yakin ya teman-teman ya, kalau misalkan ada kesinambungan dengan beberapa organisasi mungkin bisa disambungkan sama si Smart Brain lah, Zack lah, atau semacam lah gitu ya. Jadi itu juga kayak board mungkin ya, itu kan ya bisa bilang menjadi salah satu bahan untuk dimasukkannya ke outsider gitu ya. Jadi ini juga kalian lihat aja ya teman-teman ya, untuk beltnya aja udah unik gitu ya, terus juga pastinya untuk kekuatannya juga udah berbase on dari capsule yang tersedia ya teman-teman. Jadi ini juga udah sangat keren banget nih. Oke teman, ini dia untuk showcase form pertama kita, yaitu Kamen Rider Zetsu Viscom Impact ya teman. Jadi ini kita bisa lihat teman untuk wujud dari nightmares yang dihadapi ya teman ya. Jadi ini kayaknya juga bakalan punya warna khusus mungkin ya, kayak warna biru merah gitu ya, atau kayaknya juga warnanya beda-beda lah ya teman ya. Tapi mungkin ada kayak kalau misalkan di yang di apa ya, punya sesuai ciri khas gitu ya. Misalnya kalau misalkan di Blade gitu, dia punya akses kartu untuk bisa diambil gitu ya, untuk jiwa atau spirit dari berbagai macam undead gitu ya. Terus juga ada Vice tuh ya, karena dimana dia punya titik kelemahan untuk bisa membuat musuhnya itu jadi pasir gitu kan, dia kan overlock gitu ya. Terus juga kalau kayak di build gitu, dia di musuhnya tuh dia punya suatu tempat gitu atau titik lamanya itu dia bisa diambil ekstraknya, itu bisa dari botol smash ya kan, bisa diekstrak atau dimodikan jadi full botol ya temennya oleh Misora gitu ya. Nah itu ciri khasnya ya teman, kita tunggu aja ya temennya. Apakah yang saya bilang tadi itu yang Zetsuphone itu bisa kayak mengcapture untuk mimpi buruknya, atau kayak mengcapture musuh kayak nangkap hantu mungkin ya, kayak Ghostbuster mungkin ya. Tapi ini kan juga bisa dibilang menjadi anomali lah gitu, atau misalkan pengganggu orang-orang yang lagi tidur nyenyak gitu ya, tiba-tiba datang si Nightmares ini. Ya semoga aja saya harapkan ini juga eksekusinya bisa baik lah ya teman, jangan dibikin lawak ya. Ingat guys, ini juga adalah anniversary ke-55 ya teman dari Kamen Rider. Ini bukan sekedar kayak anniversary harus lawak lagi atau harus fun lagi, bukan. Ini Zetsu aja udah punya gebrakan baru untuk ya secara global gitu ya kan ya. Dia punya tayangannya itu memang lebih masifnya tuh ke audiensnya udah lewat Jepang nih gitu ya. Yang pastinya untuk eksekusi seperti Zetsu ini juga bisa lebih, bukan dark ya temennya. Ya dark itu ya mungkin ada gitu ya, tapi lebih ke arah yang bisa sesuai dengan standar yang kita tonton gitu ya. Maksudnya nggak harus ada episode filler atau episode lawak gitu ya. Lihat aja di GAF ya temen ya, GAF aja kayak sekitar berapa persen gitu, nggak ada yang ada sih episode lawak ya, tapi episode 31 tuh ya, cuman sekitarnya ya sebelumnya itu episodenya serius semua gitu ya. Baru tuh episode 44 ya, itu ada recap, dan di recap itu pun juga ya kita dapat informasi lebih lah ya temennya soal dari Stomach Company itu aja udah oke lah ya temennya eksekusinya. Walau ya villainnya mungkin memang kurang disorot aja gitu ya, kurang digali aja ya teman untuk penulisannya. Yang saya harapkan itu ya temen ya, kayak si Gabu aja ya temennya, nggak usah jauh-jauh deh ya temennya, karena kalau Gabu ini dia memang lebih ke arah dramanya ya gitu ya, itu bukan dari segi pendalaman cerita gitu ya, tapi drama ya. Kalau si Zetsu bisa lebih dikembangkan dari segi cerita dan juga form-formnya tuh punya kejelasan kan, ini buat apa-apa aja gitu, dan mungkin punya ruang trainingnya gitu ya untuk dilatih. Si Zetsu ini juga wah ini bakalan menarik ya temennya, apalagi step agent kan itu juga banyak gitu ya, dari seluruh dunia atau mungkin dari mana aja gitu ya. Jadi kita juga patut tunggu ya teman seperti apa untuk eksekusinya ya teman, karena yang saya harapkan gitu ya teman ya, untuk setiap form-formnya itu dia punya kekuatan yang maksudnya tuh dilatih gitu ya, atau mungkin juga didapat oleh MC-nya sendiri gitu ya. Kayak Kuga kan ya, dia dapat kekuatan atau misalnya dari lompat tinggi atau dari penglihatan tajam gitu ya, dan semacamnya ya. Nah, di sini juga ada berbagai macam form lainnya ya teman-teman, yaitu Technolom Stream. Jadi ini yang kekuatannya tuh angin ya teman-teman ya. Jadi ini juga kan ada salah satu dari kelompok yang Stream Capsule itu ya teman-teman ya. Dari Technolom Stream itu juga menjadi bentuk kedua ya teman-teman ya. Jadi ini kayak Dragon Formnya gitu kan ya, dan saya juga hampir lupa ya, karena ini 4 form utamanya tuh warnanya memang kayak Bima X ya teman-teman ya. Soalnya kekuatannya itu juga kan ini tidak berubah banyak gitu ya. Kalau kayak Bima X kan ya tambah armor ya kan, ya elemennya juga ganti gitu. Ini cuman berganti motif sama matanya aja gitu ya, kayak nggak ada yang berubah gitu ya, tapi ya kekuatannya pun juga makin bervariasi gitu ya. Dan juga kalau untuk Extreme Recovery itu juga kan bisa muncul apa tuh, kayak kayak apa ya, mungkin bakal lebih banyak yang ngehancurin bareng-bareng gitu mungkin ya. Ini kayaknya bakalan kita tunggu ya temennya, Zetsu ini kayak bakalan era Heisei awal gitu ya, soalnya kayak
mungkin ya gabung aja gitu ya, itu actionnya kan sempit, itu banyak sekali yang dirusuhin, kayak dicatuhin lah, ditabrak-tabrakin atau dihancurin gitu ya. Itu entah kenapa satisfying ya. Ingat di serial Kabuto ya, karena itu senpainya di serial Heisei ketujuh, itu episode pertama aja rusuh banget ya temen ya. Kayak misalnya pasukan Z, apa namanya, pasukan yang si Z Trooper itu hadapin satu worm aja itu sampai kewalahan, kayaknya sampai terbang sana sini, nabrak sana sini gitu ya, itu sampai berantakan ya temen ya. Apalagi ya MC-nya ya temen ya, itu aja udah betul-betul se wah itu ya temennya, kita tunggu aja ya temennya, karena ini juga kan ini bakalan apa ya, mungkin emang sekuat ini ya teman untuk Zetsu ya. Apalagi juga di sini ada paradigma wonder ya temennya. Nah ini ada kekuatan itu bisa shrink ya temennya, atau mengecilkan diri ya temennya. Jadi ini juga bukan kayak Ant-Man ya temennya. Jadi ini yang kita lihat kayaknya untuk si paradigma wonder ini juga kan wonder gitu ya. Jadi mungkin wonder itu dia bisa membesarkan diri dan mengecilkan diri ya temennya. Jadi ini yang kita lihat juga bisa menjadi bentuk spy yang cukup menarik ya teman-teman ya, karena dia kan punya wonder sama gravity ya teman-teman ya. Jadi kita juga dapat lihat untuk bagaimana eksekusinya nanti ya, karena ini kan juga bisa terbang nih ya teman, atau bisa jadi gede gitu. Jadi kita bisa lihat untuk eksekusinya tuh bakalan seperti apa ya teman, karena ini juga bakalan wow sekali ya teman. Nah ini juga ada ya untuk berbagai macam form lainnya ya teman, atau asisnya ya di sini ya. Jadi ternyata untuk transformnya itu ya bukan kayak motor ya teman, tapi ternyata untuk memanjangkan aja ya teman ya, kayak tangan jadi panjang, kaki jadi panjang gitu ya teman ya. Jadi kayak lebih kuat aja mungkin ya. Kayak ini bukan sekedar panjang ya teman, tapi kayaknya bisa serangannya tuh betul-betul kayak tetap petang gitu ya, kayak di combo-combo gitu lah teman ya, untuk serangan dari si Zetsu ini ya. Dan juga dia kayak megangin capsnya tuh di kita ya teman ya. Dia megang capsnya tuh di sini ya teman tuh, dia pegang, mungkin ini adalah kayak life coachnya ya teman ya, yang saya bilang tadi ya teman ya, itu kayak bisa menjadi core dari suite-nya dari Zetsu itu ya teman ya. Terus juga ada si wing ya, dia bisa terbang ya teman ya. Ini dia wingnya cakep lah ya teman ya, dia kayak wingnya si Kamen Jin ya kan, yang Flying Falcon ya. Cuma ini juga bakalan lebih kayak wingnya kelelawar ya teman ya, soalnya ini juga kayak wingnya yang besar gitu ya teman ya. Terus juga di sini ada berbagai macam attachment lainnya ya teman ya. Jadi ternyata untuk si teknologi stream yang juga projection dan juga ada si machinery ya teman ya. Kalau projection itu dia munculin jubah ya teman ya, mungkin jubah refleksi atau kayak pelindung bagian samping ya teman ya. Terus juga kalau machinery itu dia kayak untuk grappling hook ya kayaknya, atau kayak menggapai musuhnya ya kan, jadi kayak ditarik gitu ya. Yang mungkin setiap asisnya punya finisher masing-masing ya teman ya. Jadi ini yang kita patut tunggu ya teman, seperti apa nih eksekusinya, karena saya yakin ya teman ini bakalan wah banget ya teman ya, karena ini juga yang bakalan dipakai juga nih untuk dari form-formnya si Zetsu juga. Terus juga ada si Esprim Barrier ya teman, sama Shield gitu ya. Oh barrier itu yang di sebelah kiri ya teman ya, yang kayak bentuknya tuh yang ini nih, ini barrier kalau salah ya, ini barrier, ini yang shield kalau salah ya. Gimana ya, shield tuh yang ini ya, shield yang ini, barrier itu yang ini ya teman, yang sebelah kiri ini ya teman, kiri atau kanan ini ya. Jadi pasnya juga ternyata tidak ada repaint ya teman, mungkin juga kayak betulnya tuh lebih kayak apa ya, kayak mukanya Bird X ya teman ya, ini kan kayak mukanya Bird X gitu, atau mukanya Kamen Bird ya teman ya. Terus juga ada si paradigma wonder yang graffiti ya teman, dan kan bilang juga untuk tahunnya tuh itu repaint dari Ghost apa namanya, Newton ya, hampir lupa ya, Ghost Newton. Newton Damashi. Jadi itu kan tangannya kayak bulat gitu ya teman, jadi itu bisa muncul kekuatan untuk bisa terbang gitu ya. Jadi wah kita tunggu nih ya. Dan pastinya teman ada kemunculan juga ya dari Zetsu, itu akan muncul di Saber movie-nya ya teman. Jadi wah patut kita nanti kan teman, kalau misalkan udah ada update sekitar ya mungkin awal Agustus, saya akan coba update ya teman ya, untuk beberapa update dari scan movie-nya ya teman, karena juga kan biasanya movie-nya kan ya kita bisa nonton September lah gitu ya, September atau enggak Oktober gitu ya. Jadi pastinya juga bakal lebih banyak gitu ya untuk update-nya. Dan pastinya juga untuk Zetsu bakalan muncul ya teman dari kebetulan di movie satu ini teman, karena pastinya juga bakalan semakin banyak info ini ya. Buset, makin seru nih untuk Kamen Carriers ini teman. Dan juga ini sekalian aja ya teman, kita akan bahas untuk Kamen Carriers yang tiba-tiba nih dapat suatu leak yang dimana
Dedeng, waduh, apa ini ya teman ya? Tiba-tiba Kamado Curious dapat suatu upgrade ya teman, atau wujud finalnya di sini ya. Jadi ini namanya tuh Curious C1, C3. Ini mungkin maksudnya tuh kayak Curious 1, Curious 2, atau Curious 3 mungkin ya. Atau mungkin Curious 1-nya si siapa? Curious mungkin, atau Curious 2-nya tuh si Taurin ya. Habis itu Curious 3-nya tuh si siapa namanya? Itu Clark ya temen ya, yang ada kayaknya visual karakternya tuh setiap movie-nya gitu ya. Jadi ini juga bakal menarik ya teman, dan juga Disney ditulis juga ya teman ya. Jadi kan ada punya nya si Curious punya Taurin gitu ya. Jadi Taurin kan juga sempat jadi Granut ya teman, itu di trailernya. Berarti ini mungkin kekuatan Taurin itu bakal dimanfaatkan sama Curious ini untuk digabungkan jadi breed Guff. Oh, breeding ya, jadi kayak di satuin ya teman, kekuatannya kan jadi breed Guff dan juga teror Gojizo ya teman ya. Jadi wah gila, warna ungu ya teman. Nanti kita akan bahas detailnya tuh di ada berikut aja ya teman, kan ini juga saya akan kasih tahu untuk toysnya aja ya teman ya. Jadi gila, ini cakep juga ya teman ya. Soalnya ini entah kenapa ya, setiap warna ungu tuh waduh sangat banget ya teman ya. Berarti ini tuh kayak bagian giginya tuh yang kebuka ya teman ya. Berarti yang kayak yang muncul di yang headset tuh kayak ngeri kan ya, kayak apa mulutnya Venom gitu ya, kayak gitu ya. Itu betul-betul ngeri ya teman, apalagi juga di sini kan langsung muncul wujud yang lebih keren ini Curious apa lagu ya teman ya, kayaknya Curious deh ya teman ya, atau Clark gitu yang si ajudan, atau yang satu lagi deh yang sama Curious gitu ya. Jadi kayaknya ini juga bakalan ngeri ya teman ya kekuatannya ya, apalagi bareng sama Hexenheim gitu ya. Dan juga di sini ada Hexenheim Form sama Waffle House Gojizo ya teman ya. Wah gokil. Oke teman, itu pembahasan kita untuk scan terbaru dari Kamado Zetsu teman. Jadi wah semakin mengerikan ya teman ya untuk update-nya ya, dan juga semakin banyak ini ya untuk yang kita bisa lihat nih. Jadi ini bakalan wah banyak sekali infonya teman-teman. Jadi pastinya juga semakin seru ya kita bahas, dan juga ditunggu teman untuk movie-nya ya, karena pastinya sekitar saya akan kasih sekitar sampai tanggal 31 Juli atau tanggal 1 Agustus saya akan coba update ya teman ya untuk beberapa movie dari Gabu ini, dan juga ya beberapa info sebelum presscon dari Zetsu ya teman, dan juga info sebelum tayang dari Zetsu. Oke, itu membahas kita kali ini, dan untuk bahas kita